Zaman eksponensial menyediakan begitu banyak kesempatan untuk amal jariah, yang dampaknya terus ada, tetapi juga dosa jariah, yang dosanya juga terus berbuah. Begitu mudah untuk menyebarkan kebencian, ketakutan, kebohongan, yang bisa menyebar tanpa kontrol. Psikologi massa sering dijadikan sasaran untuk menyebarkan rasa marah, ketakutan, dan kebencian yang seakan memberikan justifikasi untuk melakukan hal-hal yang notabene di luar aturan, baik aturan agama maupun aturan hukum. Untuk bisa meredam penyebaran ujaran kebencian dan hoaks sebelum berakibat fatal, kita perlu tahu mengapa dan bagaimana penyebaran tadi bisa terjadi. Albert Bandura dalam bukunya Moral Disengagement, How People Do Bad Things and Live With Themselves menjelaskan ada beberapa mekanisme moral disengagement. Moral, social, and economic justification. Dibuat justifikasi atas nama moral, sosial, ataupun ekonomi. Tujuan yang mereka anggap baik menjustifikasi apapun cara yang dilakukan. Misalnya ditekankan bahwa tujuannya adalah agar ekonomi tidak dikuasai golongan tertentu, atau menyelamatkan anak dan negara dari paham dan kekuasaan asing. Tujuan yang dianggap baik dianggap menjustifikasi cara yang salah. Euphemistic language, menggunakan bahasa atau pilihan kata yang mengesankan ujaran kebencian dan hoaks tersebut bukanlah hal yang negatif. Pilihan kata-kata dan kalimat dikaburkan sehingga pembaca seakan digiring untuk setuju dengan semua yang dikatakan, karena sebagian yang dikatakan sesuai dengan harapan atau persepsi pembaca selama ini. Advantageous comparison. Aksi yang dilakukan dibandingkan dengan bahaya besar yang dianggap akan terjadi kalau aksi ini tidak dilakukan. Suatu langkah awal dianggap akan berakibat hal kedua, maka harus dibuktikan bahwa memang hal itu yang akan terjadi. Diasumsikan apabila suatu hal A terjadi, akan diikuti aksi berantai di mana kejadian B, C, hingga Z akan terjadi. Jadi untuk memastikan Z tidak terjadi, kejadian A juga tidak boleh terjadi. Padahal sebenarnya tidak ada bukti empiris yang menunjukkan aksi berantai tersebut pasti akan terjadi. Displacement of responsibility. Menempatkan diri sendiri seakan sebagai pion yang tidak punya tanggung jawab. Saya cuma share doang, bukan saya yang nulis. Saya cuma disuruh. Saya nggak tahu ini hoax, fitnah apa bukan. Lebih baik saya share, siapa tahu benar. Disregard, distortion, and denial of harmful effect. Meminimalisasi konsekuensi yang terjadi. Ah, ini kan cuma sharing doang. Delete aja kalau nggak suka, nggak mau baca, atau nggak setuju, gitu aja kok repot. Dehumanization, lawan digambarkan seakan tidak memiliki peri kemanusiaan. Bukan perkataannya yang diserang, tapi orangnya. Asumsinya kalau si pembicara tidak bisa diterima dan digambarkan sedemikian jeleknya, maka apa yang dikatakannya pun tidak bisa diterima. Atau sekali berbeda pendapat dengan seseorang, seterusnya mengambil sikap berseberangan yang dilakukan. Kebenaran didasarkan pada asal muasal atau keterkaitan si pembicara dengan kelompok tertentu, bukan berdasarkan apa yang dia katakan. Attribution of blame, mengkambing hitamkan korban dan menggambarkan diri sendiri sebagai orang yang tidak berdaya. Cerita yang digambarkan adalah cerita tentang ketidakberdayaan diri sendiri dan menjadi korban, sehingga seakan punya justifikasi untuk membalas dengan menyebarkan kebencian dan kemarahan. Bagaimana cara menangkal moral disengagement? Moral disengagement ditangkis dengan moral engagement. Untuk mengatasi ketujuh mekanisme moral disengagement, tunjukkan justifikasi yang tidak berdasar. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, tabayun, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, dan golden rule. Jangan lakukan yang kamu tidak ingin orang melakukan padamu. Akui bahwa ketimpangan, korupsi, dan diskriminasi sebagai keprihatinan yang valid. Namun ada pilihan cara mengatasinya yang lebih tepat.
Eufemisme ditangkis dengan menunjukkan yang sebenarnya. Tell as it is. Ujaran kebencian adalah ujaran kebencian, bukan penyebaran informasi. Tunjukkan kesalahan logika loncat yang digunakan. Butuh diajarkan bagaimana mengenali falasi atau logika bengkok dalam berargumentasi. Pembelajaran critical thinking perlu ditekankan sejak sekolah dasar dan lebih-lebih pada perguruan tinggi. Advantageous comparison ditangkis dengan menunjukkan dua hal yang salah tidak menciptakan kebenaran. Dampak dari penyebaran kebencian dan hoax perlu dijabarkan sehingga awam menyadari bahwa klik dan send yang dilakukan bisa menimbulkan kebakaran hebat yang bukan hanya membakar golongan yang dianggap sebagai lawan, tetapi juga membakar semua. Dehumanisasi lawan ditangkis dengan memanusiakan dan tidak melakukan stereotyping dan pukul rata. Anekdot atau sejumlah contoh tidak menjadikan kesimpulan berlaku untuk seluruh populasi. Dibutuhkan mengembalikan fokus diskusi pada pokok argumentasi, bukan pada karakter. Dengan menyerang karakter atau latar belakang seseorang, seolah berarti apapun yang dikatakannya tidak bisa diterima. Padahal kita diminta untuk undur maqala wala tandur manqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Mengubah moral disengagement menjadi moral engagement berarti merubah perilaku, merubah persepsi, dan melakukan edukasi massa. Pemerintah memang punya peranan penting dalam menanggulangi penyebaran ujaran kebencian dan hoax. Tapi peranan individu, masyarakat, dan komunitas bisa lebih penting lagi. Ayat pertama adalah Iqra, yang berarti bukan hanya bacalah, tetapi telitilah. Berbagi kebenaran membutuhkan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Pada saat semua orang bungkam, ujaran kebencian dan fitnah bisa menyebar dengan cepat. Tetapi jika ada orang yang berani dengan santun, mengajak untuk berani menunjukkan yang disampaikan adalah tidak benar, maka penyebaran bisa lebih dicegah. Ada sebuah penelitian di mana sejumlah orang dikumpulkan di sebuah ruangan. Ditanya dari 2 garis A dan B, mana yang paling panjang. Hanya satu dari orang yang dikumpulkan itu yang bukan bagian dari penyelenggara eksperimen penelitian. Ketika semua orang di luar satu orang tadi memilih bahwa yang paling panjang adalah garis A, padahal sebenarnya garis B, 2/3 dari responden penelitian tersebut ikut-ikutan memilih garis A ketika eksperimen ini diulang berulang kali. Tetapi pada saat satu orang yang juga merupakan bagian penyelenggara eksperimen berkata dengan santun, "Saya berbeda pendapat. Menurut saya garis yang lebih panjang adalah B." Semua responden memilih garis yang benar lebih panjang, yaitu garis B. Artinya, harus ada yang berani dengan santun menyatakan ketidaksetujuannya. Kuncinya di sini adalah dengan cara yang santun. Bayangkan, dengan Fir'aun saja Allah memerintahkan Nabi Musa untuk tetap berkata santun. Bayangkan betapa pentingnya menahan amarah ketika Nabi 3 kali menjawab jangan marah ketika dimintai wasiat. Say no to ujaran kebencian dengan santun.